Sedang salat Nabi lewat Mikail. Ya. Fadhahikali, Mikail tertawa dengan aku. Fatabassamtu lahu, aku tersenyum dengan dia. Sedang salat dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang lagi salat, datang lewat Israel gimana? Putus salat. Ya, tak masalah lah, dicabut nyawa sedang salat kan bagus. Ya, bagus tu. Israel datang, terima lah udah. Lagi sujud dicabut, alhamdulillah, itu kan mati husnul khatimah tu. Ya. Kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Mu'in, tambahan yang lalu ya, masih berhubungan dengan masalah berdehem. Kemarin jelas berdehem ada dua macam. Ada berdehem yang tanpa uzur, ada berdehem sebab uzur. Yang tanpa uzur itu berlebih-lebihan, lebih dari yang diperlukan, itu salahnya itu. Mau berdehem boleh seperlunya, ya. Maka dikiaskan juga dengan berdehem tadi seperti batuk. Batuk boleh seperlunya. Kemudian menangis juga begitu, lebih baik ditahan. Kalau memang keluar seperlunya, tapi tahanlah. Kalau senyum boleh, senyum tak masalah dalam salat, ya. Karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, hadis. Ya, sahih ini hadis. Nabi tersenyum, ya, dan tersenyum itu tidak batal. Dikatakan Nabi tersenyum li'anna Nabi SAW tabassama fiha. Nabi tersenyum dalam salat. Kapan? Marra bi Mikail fadhahika li fatabassamtu lahu. Nabi sedang salat, tiba-tiba lewat di hadapanku Mikail. Mikail, siapa tu? Malaikat. Jadi Nabi ini, mohon maaf ya, dia manusia di atas rata-rata orang kebanyakan. Jadi Nabi bisa melihat hal-hal gaib, melihat malaikat dan sebagainya. Sedang salat Nabi lewat Mikail. Ya. Fadhahikali, Mikail tertawa dengan aku. Fatabassamtu lahu, aku tersenyum dengan dia. Sedang salat dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang lagi salat, datang lewat Israel gimana? Putus salat. Ya, tak masalah lah, dicabut nyawa sedang salat kan bagus. Ya, bagus tu. Israel datang, terima lah udah. Lagi sujud dicabut, alhamdulillah. Itu kan mati husnul khatimah tu. Ya. Jadi senyum tak masalah, tertawa tak boleh. Ya, kena keluar huruf. Kalau senyum tak keluar huruf. Ya. Ya, demikian juga bersin. Ya, bersin dan sebagainya. Sekarang tambahan lagi ni ya. Tambahan. Walau tanahnaha imamuhu, apabila imamnya berdehem. Ini imam. Kalau kemarin pembahasan semuanya yang salat. Ini sekarang imam berdehem. Fabana minhu harfan, maka muncul darinya dua huruf. Ya. Imam berdehem muncul dua huruf.
lam yajib mufaraqatuhu, ya, tidaklah wajib mufaraqah terhadapnya. Jangan mufaraqah dulu, ikut saja. Nah, li'anna zahirat taharruzuhu anil mubtili, dikarenakan jelas bahawasanya imam tersebut masih terjaga dari hal yang membatalkan. Jadi pertama kita ni husnuzan dulu. Boleh jadi berdehemnya ni kerana uzur. Itu namanya berbaik sangka dulu. Jangan langsung memponis. Ya. Nah, kemudian biarkan saja sehingga nampak jelas bagimu. Na'am in dallat qarinahu halihi ala adami uzrin. Nah, memang dia bilang jika nampak yang berhubungan keadaan tadi itu kita lihat ternyata berdehemnya tanpa uzur, wajibat mufaraqatuhu, maka wajib mufaraqah. Sambil-sambil dengar, berdehem lagi, oh ini tak betul ni, ya, berdehemnya lebih dari yang diperlukan. Kalau begini wajib makmum mufaraqah, niat pisah dengan imam. Kalau si makmum tidak mufaraqah, batal salatnya. Nah, makanya jangan cepat terburu-buru mengambil hukuman. Pandang dulu. Pertama, positif dulu pandangan kita. Berbaik sangka. Ternyata setelah dilihat, didengar lagi, muncul lagi. Dah kita anggap ini bukan lagi dianggap uzur, maka waktu itu kita niat mufaraqah, terbetik di hati tak ikut imam, baca sendiri, rukuk sendiri, terus sampai salam pun sendirian, berarti tak lagi mengikuti imam. Kama bahasa As-Subki, sebagaimana dibahas oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki ini ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas ya? Nah. Ya, sekarang masuk lagi permasalahan yang berikutnya. Walau ibtuliya syakhsun bin nahwi su'alin daim, apabila seseorang itu terkena penyakit batuk yang terus menerus. Ini batuk penyakit ni Pak. Ya, tak bisa tahan ni, keluar batuk. Tak lama keluar lagi. Ini dikatakan su'alin daim. Jadi batuknya tak bisa tahan. Apa bahasa kita bilang? Batuknya apa tu? Rancap batuknya tu begitu, terus tak putus-putus. Ya, orang seperti ini sebenarnya berjamaah boleh, tak berjamaah pun boleh. Kerana sudah rancap begitu rutin terus, bisa mengganggu jamaah yang lain. Ya, tapi terserah, boleh dia macam boleh, tapi tahanlah suaranya dengan mulut begini. Batuk. Begitu. Jangan dilepaskan. Ya kan? Dilepaskan terganggu kiri kanan, bisa juga mengganggu imam. Ya, bisa mengganggu imam. Kalau sifatnya mengganggu, mohon maaf, bukan lagi makruh, jadi haram. Ibadah tu begitu. Ya, sudah mengganggu sifatnya ya haram, karena kita sedang salat. Nah, jadi bagaimana nih orang yang terkena penyakit ini, batuk yang kontinu terus tak putus-putus nih. Nah, bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yas'us salam bila su'alin mubtil. Yani sekiranya tidak ada waktu yang renggang, ya, di dalam salat tadi tanpa batuk. Yang batuk tadi secara ilmu fikih membatalkan. Terus rancap begini. Nah, ini dibahas oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala syekhuna, guru kami berkata, alladzi yazharul afu anhu, yang jelas baginya dimaafkan, diampuni. Kenapa? Penyakit. Jadi kalau betul-betul penyakit, tak bisa ndak. Itu harus dilakukan dan terjadi, tak bisa dihindari. Kalau begitu dimaafkan. Secara hukum fikih asalnya batal, tapi untuk orang yang punya penyakit dimaafkan. Wala qada alaihi, dan tidak perlu qada baginya, dan tak perlu mengulang salat walau syufiya, sekalipun sembuh.
Nanti sembuh bagaimana nih salat yang banyak batuk? Tak perlu diqadha dan tak perlu diulangi. Itu dianggap uzur syar'i. Jadi orang yang sakit dianggap uzur syar'i. Bebaslah dia tu dah. Ya. Dah selesai dah ni. Masalah dua huruf yang keluar diiringi dengan berdehem. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Berikutnya lagi. Au binutqin biharfin mufhimin. Atau juga batal. Nah, ini sekarang batal juga salat dengan munculnya ucapan satu huruf. Kalau kemarin satu huruf mufhimin yang bisa dipahami, ucapannya singkat, satu huruf tapi punya makna. Berarti sama dengan ngomong walaupun satu huruf. Ini kalau pakai bahasa Arab nih ya. Contohnya apa? Qi. Bahasa Arab dia bilang qi. Qi itu satu huruf, huruf qaf, cuman dibacanya kasrah, dibacanya qi. Artinya apa? Jagalah. Kalau orang bilang kan wiqayah, jaga, tapi itu qi, jagalah. Oh, punya makna satu huruf tapi punya makna, batal juga karena sama dengan ngomong. Atau juga sadarlah, huruf ain tapi kasrah ke bawah, sadarlah, batal juga. Atau fi, fatuhlah, satu huruf fa-nya kasrah ke bawah, batal juga. Kalau kita gimana pakai bahasa Indonesia? Sama juga dikiaskan. Kalau kita nyebut huruf B, berapa huruf? Satu huruf. Tapi huruf B dengan huruf E sama juga kan? Bunyinya sama tak? Ya. Umpamanya kita sebut huruf T. T dengan huruf E bunyinya apa? T juga. Huruf T sendirian, T juga. Ini contohnya begini. Si bapak ni sedang salat di rumah. Ya. Kemudian tadinya anak melihat bapak udah pulang kerja ke rumah. Si anak perempuan tadi ini mau izin keluar. Dan dia tidak tahu kalau bapaknya sedang salat. Pulang ke rumah, asar dia salat. Begitu sedang salat, si anak tak melihat ayahnya lagi nih, langsung dia keluar. Pak, pergi dulu pak. Bapak jawab pula, ya kata dia. Bapak, maklumlah terlupa sedang salat. Jawab pula, ya kata dia. Ada makna dah tu? Berarti batal lah tu. Ya. Dia terlontar walaupun seakan-akan satu huruf ya begitu kan? Huruf Y lah umpamanya. Sama gak Y? Ya, sama kan? Ya, Y. Sama satu huruf. Tapi kerana punya makna, batal dia. Ya, batal dia. Au biharfin mamdudin, atau satu huruf tapi panjang. Kenapa? Li'annal mamduda fil haqiqati harfan. Hakikatnya kalau huruf dipanjangkan menjadi dua huruf. Contohnya huruf lam. La, lam di atas la. Lam di fathah la. Satu huruf. Coba dipanjangkan la. Jadi apa tu? Lam dengan apa? Lam dengan alif. Dua kalimat tu. La ilaha. La, tidak ada. La artinya tidak. Tapi kalau la pendek, tak ada makna. Tapi begitu dipanjangkan, la jadi dua huruf. Nah, jadi apabila kita mengucapkan kalimat, kita panjangkan, berarti hakikatnya dua huruf. Makanya batal orang takbir. Allahu Akbar. Amjanya panjang, berarti dua huruf. Secara ilmu tajwidnya, ya, secara ilmu nahwunya dia dua huruf. Allah sama tu. Allahu Akbar sama dengan Allahu Akbar, dua huruf. Makanya batal
Kenapa? Siapa yang takbirnya panjang, Allahu Akbar, dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Batal. Ya, batal dia. Karena kalimat itu istifham pertanyaan. Jadi yang pendek jangan dipanjangkan, yang panjang pun itu dia. Makanya huruf itu harus betul dalam bacaan apalagi Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah. Saya mau lanjutkan, tapi masalah yang lain perlu penjelasan lagi, insya-Allah pertemuan akan datang. Ya, yang penting ini melengkapi pembahasan yang lalu mengenai berdehim. Ya. Ya, sekira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk selanjutnya silakan kita mudzakarah. Tak jelas masih pertanyaan. Ada dua. Salam yang pertama hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Kaidah fikih yang wajib udah laksanakan sah sudah. Ya, udah sah itu. Salam yang pertama sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Lengkap hurufnya. Bagus, pas. Salam yang kedua hurufnya tak lengkap, udah sah. Karena kuncinya salam yang pertama. Ya, tak perlu mubarakah, kita pun salam. Kenapa? Yang wajib sudah selesai. Nanti ketemu imam, ada imam yang tidak pakai salam kedua, pun jangan disalahkan, udah sah dah tu dah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dah diam imam. Makmum nunggulah tu. Kalau dah lama tak muncul salam kedua, ya kita salam sendirian di belakang. Jadi kenapa? Menurut mereka yang penting yang wajib. Udahlah, kita enggak, kita yang wajib juga yang sunnah, kita pakai dua-duanya biar sempurna. Apalagi yang kemarin saya sampaikan. Begitu juga salam pertama, buang angin. Udah sah. Assalamualaikum warahmatullahi, lepas dia. Keluar angin. Udah sah. Salam yang kedua enggak boleh, haram. Karena wuduk sudah batal, tapi salatnya udah sah. Karena yang pertama sudah terlaksana. Itu. Ya, sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salat itu pada baca Fatihah bukan berdehem. Menguap. Ya. Waktu baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya. Sah. Udah selesai. Ada nguap tanpa uzur, sengaja. Itu dah dibuat-buat dah tu dah. Padahal bisa ditahan. Jadi nanti jangan kita menambah-nambah nguap di luar keperluan kita. Bisa ditahan dengan mulut, hanya angin keluar tanpa huruf. Itu dia. Ya. Kalau dia menguap sedang baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menguap dia. Berhenti sebentar dulu. Bagaimana dilanjutkan? Boleh, tidak putus. Kenapa? Menguap itu bukan perbuatan kita, itu kehendak Allah. Budak waktu yang nguap, ya nguaplah. Nah, jangan soal Fatihah tidak putus. Lagi soal baca Al-Fatihah bersin. Tidak ada apa-apa. Penyakit harus keluar. Cuma jangan mubalaghah, berlebih-lebihan. Nah, keduanya jangan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Berarti alhamdulillah itu telah memutuskan Al-Fatihah, bersin saja seperlunya. Kemudian teruskan bacaan. Tak masalah. Ya. Sekira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufarakah ada dua cara. Yang pertama, tidak lagi berpatokan dengan imam. Begitu mendengar imam batal, hati pisah dengan imam, terbetik di hati begitu, udah mufarakah itu. Terbetik di hati tidak ikut imam, mufarakah itu. Baca Al-Fatihah sendiri, surah sendiri, rukuk sendiri, i'tidal sendiri, terus sampailah salam. Artinya tidak lagi mempedulikan daripada imam dan makmum yang lain. Kita salah sendirian. Selesai sudah, keluar.
Kenapa keluar? Cari aman. Nanti orang tanya, ngapa kau misahkan diri? Kalau kita bilang bacaan imam salah, nanti jadi fitnah semuanya itu. Ribut di masjid nanti. Kita menyelamatkan itu. Menyelamatkan fitnah. Yang kedua, gimana ini Pak Ustaz? Saya ini mau keluar dari sab ini, tak enak. Timbul fitnah. Bagaimana kalau kita tetap di situ? Memang tetap di situ. Cuma gerakan kita ini lambatkan satu rukun. Kalau kita ikut gerakan imam, sama juga masih bermakmum. Nah, lambatkan satu rukun. Imam ruku, jangan ruku dulu. Sami Allahu liman hamidah, baru kita ruku. Itu menandakan kita pisah dengan boleh yang seperti ini kata ulama. Cuma yang terbaik yang pertama tadi. Tidak masalah, pisah dengan imam mudah. Habis salam, salat, begitu imam selesai, kita keluar. Ya, kita mungkin ba'diyahnya di luar dan sebagainya, menghindari jangan sampai orang bertanya. Karena susah juga. Kita ini tujuan belajar itu untuk membetulkan satu dengan yang lain. Yang kemarin saya sampaikan bahwasanya ada imam dia hafiz Quran. Menurut daripada pengurus masjid. Memang kalau imam itu dia surahnya ya surah-surah pilihan lah. Kadang dia urutan baca terus sesuai yang dihafalkannya itu. Nah, cuma secara fikih kelirunya dia waktu mengucapkan salam itu badannya berpaling dari kiblat. Itu salahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi, di badan ngikut nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan tak boleh berpaling dari kiblat ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajah yang gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Badan tetap ke depan. Dan tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Badan. Jadi akhirnya saya melihat ni kok dibiarkan. Dia imam tetap. Akhirnya saya tegur. Saya tegur tu saya bawa ke ruang khusus. Masih belum paham. Minggu depannya lagi dia jadi imam. Pak Ustaz imam? Tak, kau jadi imam tetap. Saya pikir udah paham dah tu. Masih pula. Akhirnya saya bawa lagi ke ruangan itu, saya beritahu dia. Bahkan saya praktekkan depan-depan dia. Nah, jadi kita kalau udah paham saya bilang badan jangan berpaling dari kiblat. Menoleh ni sunnah, tapi badan menghadap kiblat tu wajib. Jangan ngejar yang sunnah merusak yang wajib. Saya tahu, saya praktekkan. Ini dua minggu dah tak ada muncul lagi dia. Itu susah mah. Bukan nyaman menegur orang tu. Padahal sudah kita bawa ke ruang khusus menghindari fitnah kan. Tapi tak muncul lagi sekarang. Itulah yang saya kadang-kadang itu cari cara bagaimana yang terbaik. Udah yang terbaik dah tu. Masih agak tersinggung. Apalagi ditegur depan orang. Udah. Ya, tetap kita salah tu. Kalau negur depan orang, dan memang salah. Tapi tak saya katakan. Kita belajar berbesar diri biar kita faham sehingga sempurna ibadah kita. Ya, khusus imam tu ya. Imam tu jadi sorotan. Apalagi makmum tu orang yang belajar. Ya, makmum tu orang yang belajar. Imam kakinya mohon maaf pernah saya praktikkan kan. Kalau dia sujud itu minimal menancap. Yang terbaik jari-jari menghadap kiblat, itu yang sunnah. Tapi minimal menancap itu jari-jari ke lah. Tapi dia enggak, kukunya yang menempel ke lantai. Jadi punggung jari itu yang menempel ke lantai, bukan perut jari. Bukan perut jari. Jadi khatib anak pondok lagi. Pondok dia dari pondok. Jadi begitu salat di masjid di mana saya ngajar. Jadi jamaah udah belajar, ditegurlah tu. Ini saya bilang kau negur salah jangan depan orang, tersinggunglah dia. Menegur tu kau dapat tersendiri 4 mata je lah. Ditegur. Ada 3 orang mandang tu. 3-3-nya pun ngadap dia. Ustaz, tadi Ustaz sujud kakinya
Bukannya perut jari nempel ke lantai, tapi punggung jari, kuku yang nempel ke lantai. Itu dah kita kaji batal, Ustaz. Apa kata dia bilang? Itu khilaf ulama, kata dia. Beda pendapat. Udahlah Ustaz. Beda. Kita ni pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu seragam semua kitabnya. Itu susah tu. Dan yang menegurnya tadi pun salah juga. Jangan depan-depan orang. Tersinggunglah dia. Ini kan kau siapa? Dia ni alumni pondok. Gitu. Jadi itulah namanya. Kita belajar berbesar diri untuk mengetahui. Biar sempurna ibadah kita. Semoga ibadah kita semakin sempurna. InsyaAllah. Amin. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.